Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anggianda Putri Melanisti, umur saya 25 tahun. Saya adalah pemilik usaha kopi bubuk asli Kota Lubuk Linggau. Halo, saya Irma. Sebelumnya saya bekerja di perusahaan retail. Halo semuanya, nama saya Aditya, saya founder dan CEO dari Hantiji. Perkenalkan, nama saya Uwi. Dulu saya bekerja di sebuah perusahaan. Setelah adanya COVID-19 ini, pasar tradisional tahu sendiri lah ya, orang-orang pada nggak mau ke pasar karena memang penyebaran COVID-19 ini kan banyaknya di pasar. Jadi orang-orang pada nggak ke pasar, penjualan produk kopi saya itu ya pasti menurun. Sejak penyebaran COVID-19, saya diberhentikan oleh pihak perusahaan. Perusahaan di tempat saya bekerja mengalami penurunan penjualan yang sangat drastis, sehingga perusahaan harus memulangkan sebagian besar karyawannya, dan saya salah satu karyawan yang dipulangkan. Semenjak saat itu, saya tidak memiliki penghasilan, dan untuk mencari pekerjaan di situasi pandemi saat ini sangatlah sulit. Di awal tentunya saya memiliki kebingungan ya, karena tidak punya arahan dari siapapun untuk membangun startup. Lalu kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar sekolah melalui program Kartu Prakerja. Saya mengambil kelas-kelas pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan dan mendalami pengetahuan saya tentang bisnis dan wirausaha di masa pandemi ini. Dengan adanya pelatihan di luar sekolah, saya itu bisa, gimana sih caranya untuk kita menjangkau orang lebih luas di media sosial seperti Facebook, Instagram, terus marketplace seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya, siapa target yang harus kita capai? Di sana saya belajar bagaimana cara memulai bisnis online dari awal, bagaimana cara membuat konten-konten yang menarik, dan bagaimana cara mengiklankan produk-produk yang akan kita jual. Jadi bisa lebih banyak pengunjung. Saya jadi bisa mempelajari pengetahuan dasar tentang startup itu sendiri, apa perbedaannya bisnis startup dengan bisnis konvensional lainnya, lalu tujuan dan planning apa saja yang dibutuhkan dalam jangka panjang membangun startup. Kemudian ada juga saya mempelajari bagaimana cara mendapatkan investor di waktu yang tepat. Ternyata selain harganya murah, kita pun mendapat ilmu yang sangat bermanfaat dan bisa langsung kita gunakan untuk usaha kita. Setelah saya mengikuti pelatihan ini, saya mulai mempraktikannya dan menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari program-program pelatihan yang telah saya ikuti, dan sekarang saya sudah mendapatkan penghasilan sedikit demi sedikit. Saya lebih pemasaran di online itu lebih meningkat kayak gitu ya pendapatan saya, karena saya sudah memasukkan produk saya di Facebook, Marketplace, and Instagram. Karena kan di pandemi ini orang-orang pada suka yang namanya belanja online daripada belanja di pasar tradisional. Alhamdulillah sekarang saya walaupun tidak bekerja, saya sudah bisa berjualan online dan mendapatkan penghasilan yang alhamdulillah lebih baik dari sebelumnya. Oke, saya ingin ucapkan terima kasih kepada program Kartu Prakerja dan juga luar sekolah. Terima kasih banget untuk Kartu Prakerja. Terima kasih banget luar sekolah dan Bukalapak. Terima kasih Kartu Prakerja, luar sekolah, dan Bukalapak. Terima kasih Prakerja, terima kasih Bukalapak, terima kasih luar sekolah. Selamat datang dan selamat bergabung di talk show Mulai Wirausaha bersama Kartu Prakerja. Kita tahu bahwa Kartu Prakerja ini merupakan produk kolaborasi antara pemerintah dengan Bukalapak dan didukung juga oleh tim luar sekolah. Nah, saat ini di sini sudah ada 2 orang penting yang mendevelop Kartu Prakerja. Yang pertama ada Ibu Deni Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Selamat siang Ibu. Sehat? Alhamdulillah. Dan yang kedua tentunya ada CEO Bukalapak kita tercinta, Abang Rahmat Kaimudin. Selamat siang Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kita mungkin beralih ke Ibu Deni dulu ya pertama.
Bu Deni, kita tahu bahwa kartu prakerja ini kan lagi famous banget nih ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan dulu bagaimana sih kartu prakerja itu? Jadi bahasa jelasnya itu kartu prakerja itu sebenarnya adalah program beasiswa pelatihan yang penerimanya itu bisa memilih sendiri pelatihannya. Dan kalau menuntaskan dapat insentif. Gampangnya adalah seperti itu. Luar biasa ya. Nah, gimana sih caranya para UKM ini bergabung dan apa manfaatnya bagi para UKM dan wirausahawan? Jadi begini, peserta dari program kartu prakerja itu literally sebenarnya bisa siapapun. Karena syaratnya sangat mudah, hanya 18 tahun ke atas WNI yang sedang tidak sekolah atau kuliah. Wow. Nah, jadi buat teman-teman yang misalnya saja ini sudah dirumahkan atau teman-teman pelaku usaha mikro dan kecil itu bisa mendaftar sebagai peserta program kartu prakerja. Terus kemudian bagi teman-teman yang sedang dirumahkan itu kemudian kalau misalnya memilih nanti pelatihan-pelatihan di program kartu prakerja itu kita sudah melihat bukti bahwa beberapa, kalau tidak salah pencatatan kami, lebih dari 7.500 peserta program kartu prakerja itu menjadi wirausahawan sekarang. Wah, sangat manfaat sekali ya Bu kartu prakerja ini, luar biasa. Nah, kita tahu bahwa kartu prakerja ini kan punya banyak mitra ya. Nah, salah satunya stakeholdernya yaitu Bukalapak ya Bu ya. Nah, kenapa sih pemerintah memilih Bukalapak? Siapa yang nggak tahu Bukalapak? Luar biasa. Jadi tidak perlu kita membutuhkan banyak sekali katakanlah edukasi kepada users karena ya kayaknya semua orang Indonesia tahu Bukalapak. Nah, apa yang diharapkan oleh pemerintah dengan berperannya Bukalapak di kartu prakerja ini? Yang pertama jelas Bukalapak kan sejak awal adalah sebagai marketplace ya. Nah kemudian di situ kita melihat banyak sekali UKM lapak-lapak baik itu yang memproduksi barang maupun reseller yang menjualkan barangnya orang lain yang berspesialisasi sebagai pedagang itu menjual barangnya di Bukalapak. Dari ini kita bisa melihat dengan adanya e-marketplace kemudian kita bisa memperlebar jangkauan pasar dari UKM yang biasanya kesulitan dari UKM adalah memasarkan. Betul. Tapi justru dengan kemudian adanya platform digital seperti ini, kemudian pasarnya menjadi sangat luas se-Indonesia. Literally adalah seperti itu. Dengan demikian sebenarnya kartu prakerja terinspirasi dari model bisnis yang seperti ini, sehingga pelatihan-pelatihan yang semula mungkin sifatnya lokal atau baru dibeli atau diketahui oleh beberapa orang sekarang menjadi diketahui secara nasional. Wah, luar biasa. Ya, sekarang mungkin kita tahu bahwa kartu prakerja ini dibentuk bukan hanya pelatihan user untuk hanya menjadi karyawan, tapi juga bagaimana menjadi wirausahawan yang baik ya. Nah, mungkin kita beralih ke Bang Rahmat ya Bang. Untuk hal tersebut, bagaimana peran Bukalapak untuk menciptakan wirausahawan baru ini Bang? Jadi mungkin tadi Bu Deni sudah sampaikan, pertama Bukalapak itu dipilih karena kebetulan mungkin sudah cukup lama sebagai platform. Jadi mungkin fungsinya pertama itu jadi tempat yang ramai gitu ya. Platform ada kebetulan trafficnya besar, platform teknologi yang bisa lah untuk mempertemukan dua pihak. Dalam hal ini calon peserta dan tentunya juga lembaga pelatihan. Jadi itu fungsi utamanya dari sisi yang kedua sebenarnya yang dalam perjalanannya ini dan tentunya dalam menjalankan fungsi itu kita salah satu dari banyak sekali partner platform digital di Indonesia. Nah, yang kemarin kita setelah pikir-pikir juga sebenarnya ada satu fungsi tambahan yang bisa kita lakukan di luar kasarnya platform prakerja sendiri, tapi mungkin ini bisa sangat berguna buat masyarakat karena ini beasiswa pelatihan, tentunya masyarakat bisa mendapatkan banyak sekali pelatihan, tapi tujuan utamanya terutama di saat COVID pandemi ini adalah bagaimana caranya orang bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi ilmu tersebut bisa digunakan untuk menambah penghasilan. Nah, salah satunya dengan menjadi wirausahawan. Kebetulan Bukalapak itu sejak berdiri bawaan orangnya
itu membuat orang lebih mudah menjadi wirausahawan. Bagaimana caranya sebagai marketplace itu bikin gampang orang menjadi pedagang, terutama tentunya usaha kecil menengah. Itu jiwanya Bukalapak lagi ya. Nah, memang kita sadari juga bahwa menjadi wirausahawan itu bukan sesuatu yang gampang. Apalagi di masa pandemi, di mana sekarang orang itu shifting untuk tadinya dia mungkin dagang, kasarnya ada modal dikit, dia buka gerobak gitu, terus mulai dagang di jalan, itu mungkin udah mulai bisa dapat income, atau buka warung, gelar lapak dan sebagainya udah bisa. Di masa pandemi ini tentunya orang banyak shifting ke online. Nah, begitu udah kita masuk ke online, ada beberapa isu. Jadi pertama tentunya kalau mau berwirausaha itu kita harus mikir produk apa yang kita ingin jual, baik itu barang dan jasa. Kemudian habis itu dijual ya, menjadi merchant gitu, jadi pedagang. Nah, kalau di offline itu udah selesai, tinggal misalnya kita ke pasar atau kita di pinggir jalan itu udah mulai bisa dilakukan. Nah, kalau di online ini nggak bisa. Ada beberapa masalah lain yang harus diselesaikan, yaitu misalnya masalah traffic pembeli, ramai nggak pembelinya. Kalau pakai sosial media sendiri, orang percaya nggak? Atau kita banyak nggak follower kita? Terus tentunya ada masalah logistik. Setelah orang beli, nganternya gimana? Haruskah kita kerjasama sama banyak kayak PT Pos atau juga logistik provider dan sebagainya satu-satu? Yang mana nih? Gitu. Kemudian masalah berkomunikasi dengan calon pembeli. Ada nggak platform komunikasi yang baik? Masalah pembayaran, cara bayarnya gimana? Apakah pakai transfer atau pakai wesel atau segala macam? Itu juga hal-hal yang perlu dan tentunya tadi platformnya juga harus bisa dipercaya, tempatnya itu harus aman dan nyaman untuk berdagang. Nah, kebetulan kalau di Bukalapak fungsi kita itu kita pengen bantu untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi teman-teman yang sudah mendapatkan pelatihan menjadi wirausahawan di program Kartu Prakerja itu kan sudah ibaratnya udah tahu, oh berdagang online caranya seperti ini, kemudian cara ngambil fotonya, cara jualannya segala macam itu sudah ada. Jadi kemudian juga mungkin dapat sedikit insentif bisa digunakan juga sebagai modal, baik itu sendiri maupun beramai-ramai. Nah, tugas kami nanti menyelesaikan yang back end problemnya tadi, masalah logistik, masalah komunikasi, masalah pembayaran, dan tentunya menyediakan tempat yang aman dan nyaman untuk bertransaksi. Jadi silakan teman-teman peserta Kartu Prakerja fokus aja untuk memilih mau dagang barang apa, terus habis itu untuk juga fokus menjadi merchant yang baik. Masalah infrastruktur biarlah nanti kita akan bantu, dan tentunya kalau misalnya ingin mendapatkan hal-hal yang lebih spesifik, lebih dalam terhadap platform kita juga ada tambahan ilmu gitu ya, untuk lebih mengetahui lagi tools-toolsnya yang bisa digunakan untuk memulai wirausaha. Nah, tentunya harapan kita dengan program ini makin banyak peserta yang tentunya makin tambah skillnya, makin sukses, ilmunya di Kartu Prakerja ini sangat luas, bukan hanya jadi online pedagang online atau wirausaha online, ada skill-skill manajemen juga dan sebagainya, sehingga bisa menjadi membangun usaha yang baik, menjadi entrepreneur yang tangguh dan accomplished. Dan ya harapan kita juga dengan keberadaan Bukalapak di sini bisa mempermudah itu semua supaya kita bisa melalui masa yang sulit ini dengan baik. Mungkin itu. Terima kasih. Jadi kalau dari Bang Rahmat tadi, ternyata Kartu Prakerja juga membantu
kesinambungan ekosistem ekonomi di Bukalapak. Nah, mungkin saya mau tanya nih ke Bu Deni, ada nggak cerita-cerita tentang implementasi kewirausahaan yang sudah berhasil gitu terjadi di Kartu Prakerja itu sendiri? Saya mau share. Jadi ini cerita sungguh-sungguh karena saya berkunjungnya weekend kemarin. Cerita Di nyata. daerah Cawang, betul. Ini adalah cerita tentang perjuangan hidup, cerita tentang kolaborasi dan pertemanan, cerita tentang harapan, story of hope. Jadi saya pergi ke sebuah coffee shop yang ada di Cawang, dijalankan oleh 3 orang pemuda. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya dirumahkan karena pandemi. Kemudian mereka mengambil pelatihan prakerja dan ini dilakukan pelatihannya itu membuat kopi. Dilakukannya dengan webinar dan kemudian di situ mereka bisa saling melihat di dalam gadget mereka teman-teman mereka yang katakanlah memiliki ketertarikan yang sama. Jadi instrukturnya waktu itu melihat bahwa ada partisipan di kelas tersebut yang sangat aktif, sangat intens bertanya. Begitu kemudian mereka selesai pelatihan dan mendapatkan sertifikat, ini instrukturnya yaitu salah satu brand merchant kopi itu kemudian membantu mereka untuk memulai usaha, menyediakan katakanlah modal dan segala macam untuk kemudian juga inputnya, kopinya sendiri yang itu jelas berkualitas karena brand tersebut. Dan kemudian sekarang mereka sudah berjalan. Dan ini yang bagus adalah ketika saya tanya, apakah sebelumnya Anda kenal dengan Mas A ini, kenal dengan si Mas B atau Mas C? Enggak. Kami kenalnya karena webinar dari program Kartu Prakerja. Saya fokus di soal keuangan, dia fokus di soal digital marketingnya, dia yang meracik kopinya. Jadi bertiga mereka kemudian kolaborasi dan sekarang mereka sedang mendirikan coffee shop yang kedua. Karena yang pertama ini alhamdulillah ya sudah lumayan katanya dan di weekend terutama itu luar biasa ramai di situ. Betul. Jadi intinya adalah kalau teman-teman sungguh-sungguh memanfaatkan katakanlah peluang yang ada, maka kesempatan itu akan hadir. Jadi tidak ada, teman saya mengatakan tidak ada situasi yang sulit. Yang ada adalah orang yang kurang berusaha. Betul sekali, Bu. Itu luar biasa, cerita yang sangat menggugah sekali ya. Nah, buat para user Bukalapak atau yang belum menggunakan kartu prakerja sendiri atau masih ragu-ragu, kira-kira Ibu punya pesan nggak buat para user Bukalapak? Saya belajar jadi begini, saya sebenarnya banyak yang tahu. Tapi saya belajar dari teman-teman prakerja. Dari cerita Mas Bayu, Mas Arif yang mendirikan warung kopi ini, saya belajar tentang 3 hal. Kalau teman-teman mau berwirausaha, kuncinya adalah atau sukses, kuncinya itu 3. Yang pertama adalah learning, belajar, know-how, tahu bagaimana bikin kopi, tahu bagaimana memasarkan, tahu bagaimana mengelola keuangan dan hitung-hitungan bisnis. Misalnya seperti itu. Yang kedua adalah kolaborasi. Jadi kita tuh nggak bisa melakukan semuanya sendiri pakai pikiran kita. Orang lain itu memiliki keunggulan, mari kita berkolaborasi untuk kemudian bareng-bareng mewujudkan mimpi, disatukan oleh misi. Dan itu pun menginspirasi, sebenarnya saya jadi teringat tim PMO yang kecil itu juga gabungan dari talent yang itu kita disatukan oleh sama-sama yaitu misi. Kita semua tahu know-how, tapi bidangnya sendiri-sendiri dan karena itu kita semua berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah grit, persisten. Ketika itu sulit situasinya, mari kita mendayung bersama-sama. Nah itu adalah kunci yang saya pikir ingin saya share dengan teman-teman Kartu Prakerja. Dengan rendah hati saya justru ini dapat 3 hal ini dari teman-teman, dari Mas Arif. Itu sebagai inspirasi untuk saya bisa menyampaikan ini, jadi bukan dari saya. Jadi sebenarnya ada 3 intinya. Yang pertama mimpi, lalu berkolaborasi dan juga dilaksanakan ya Bu, karena kalau enggak tetap hanya mimpi ya Bu ya. Iya, oke. Jadi buat para user Bukalapak yang belum atau masih ragu-ragu untuk gabung di Kartu Prakerja, gabunglah di Kartu Prakerja Bukalapak, karena selain kita belajar di Kartu Prakerja, nanti di Bukalapak juga ada ilmu-ilmu tambahannya ya Bang ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas kesempatannya Ibu Deni dan Abang Rahmat. Nah, kita
kita persilahkan untuk Ibu dan Abah kembali ke tempatnya. Ya, terima kasih. Nah kita akan move ke sesi berikutnya dengan salah satu mitra prakerja kita, mitra penyedia pelatihan prakerja di Bukalapak. Saya undang untuk ke panggung dengan CEO luar sekolah Mas Muhammad Jibril Sobron. Silakan Mas. Salam ini. Oke, Mas Muhammad Jibril Sobron sebagai CEO luar sekolah. Terima kasih, sehat Mas? Alhamdulillah. Iya, bahagia menjadi salah satu mitra penyedia pelatihan kita. Of course, sangat bahagia. Luar biasa. Terima kasih Bukalapak. Terima kasih. Nah, Mas, kita tadi sama Bang Rahmat Taimuddin dan Ibu Dendi kan sudah ngomong bagaimana sih kartu prakerja dan bagaimana Bukalapak menghubungkannya dengan para wirausahawan kita ya, dengan para pelapak gitu. Nah, untuk luar sekolah sendiri, punya nggak sih luar sekolah ini tips-tips untuk menentukan kelas yang tepat bagi UMKM atau para pelapak baru nih di Bukalapak? Oke. Tips-tips ya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu nih untuk Bukalapak dan kartu prakerja karena saya bisa diundang hadir di acara yang luar biasa ini gitu. Sama-sama. Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, tentunya memilih kelas yang sesuai dengan kemampuan kita dan tepat itu biasanya setiap orang beda-beda gitu. Nah ini ada tips dari saya, ada 4 tips. Yang pertama itu bisa dimulai dari apa yang disukai atau passion. Itu biasanya setiap orang beda-beda kan punya passionnya. Nah kalau misalkan punya passion berwirausaha, itu teman-teman bisa memulai untuk berwirausaha. Misalkan sekarang di Bukalapak udah banyak kan kelas-kelas yang berhubungan sama wirausaha gitu. Kayak misalkan kelas-kelas frozen food, cara memasak, itu kan nanti kedepannya bisa berwirausaha. Seperti itu ada marketing dan sebagainya. Terus kemudian pilih sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan kita nggak tahu apa-apa masalah digital marketing gitu untuk memarketingkan sebuah hal gitu. Nah, pilih level yang paling mudah dulu gitu. Jangan pilih level yang intermediate atau akhir biasanya. Jadi ada level-levelnya ya. Biasanya lembaga pelatihan itu punya levelingnya. Jadi jangan sampai kita salah pilih juga gitu. Itu tips dari saya. Terus kemudian yang ketiga, bisa mempertimbangkan requirement pada kelas. Biasanya tuh kelas-kelas itu punya persyaratannya. Kalau misalkan kelasnya IT, bikin Android gitu, biasanya tuh laptopnya harus mumpuni gitu kan untuk membuat aplikasi. Nah, yang paling mudah adalah berwirausaha. Kenapa? Karena berwirausaha itu requirement-nya nggak perlu banyak-banyak. Kita cuman butuh brave untuk start, untuk mulai dan mencoba gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, bisa melihat peluang industri. Itu tips milik kelas. Jadi kalau misalkan sekarang industrinya, let's say dulu tuh toko-toko tuh kan offline semua kan. Gara-gara ada pandemi sekarang udah berubah nih gitu kan. Jadinya frozen food yang sekarang naik cenderung kayak gitu. Jadi coba untuk melihat peluang industri yang sekarang lagi hype di pasaran. Gitu sih kalau tips dari saya. Oke, jadi sebenarnya luar sekolah ini udah meng-create banyak banget ya. Betul. Ini pelatihan. Jadi sebenarnya jangan sampai para user kartu prakerja ini salah mengambil kelas atau leveling. Nanti mungkin dipikirnya udah bisa masak di level berapa, ternyata baru berapa gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya untuk misalkan kelas wirausaha sendiri nih, untuk spesifik ke wirausaha dari luar sekolah nih udah menyiapkan materi-materi apa sih? Banyak banget. Total kelas kita di Bukalapak itu ada 20 kan. Jadi teman-teman bebas memilih kelas manapun yang teman-teman bisa pilih dan pengen belajar gitu. Mulai dari kelas digital marketing, terus kemudian ada Scrum Master, terus kemudian ada cara bikin startup dari kecil, dari nol sampai akhirnya bisa rilis, terus dapat pitching pendanaan juga ada. Gak harus punya CV atau PT dulu kan? Gak perlu. Jadi banyak banget kelas-kelas wirausaha di luar sekolah. Jadi bisa dan belinya harus di Bukalapak. Oke, mungkin ada dari luar sekolah ada harapannya untuk para user prakerja
pekerja di Bukalapak sendiri yang Betul. telah memilih luar sekolah? Oke, mungkin berkaitannya sama UMKM kali ya. Jadi justru dengan adanya pandemi ini, yang paling terkena itu adalah UMKM gitu. Dan UMKM itu kalau di sektor ekonomi Indonesia itu 99% didominasi oleh sektor UMKM gitu. Dan menjadi penunjang ekonomi di Indonesia. Jadi saya sangat prihatin banget nih gitu. Yang pertama kena itu adalah UMKM sektornya. Nah, kita juga sedang mempersiapkan untuk namanya tuh program Link and Match. Jadi program Link and Match ini untuk mendukung program yang tadi disebutkan oleh Bu Deni gitu. Jadi kolaborasi tadi gitu. Jadi nanti ke depan kita sedang menyiapkan memang untuk program pelatihan ada forum. Terus kemudian kalau misalkan jadi ada journey-nya gitu. Kalau misalkan pengen jadi wirausahawan, maka kita sediakan forum. Misalkan pengen jadi wirausaha fashion, maka akan dikumpulkan di forum pengusaha fashion. Terus kemudian ada forum pengusaha makanan gitu. Nah nanti juga mungkin ke depan ekosistemnya akan berubah. Bisa jadi nanti ada pendanaan. Terus kemudian kalau misalkan memang bisnisnya bagus, nanti bisa dapat pitching dan lain sebagainya, betul. Dan program Link and Match ini juga bisa dirasakan sama karyawan. Jadi karyawan ketika belajar di luar sekolah itu nanti ada following up-nya. Jadi mereka bikin CV nanti kita menjembatani ke lembaga-lembaga yang menyalurkan pekerjaan seperti itu. Nah, sekarang banyak banget kan lembaga penyalur pekerjaan dan kita akan bekerjasama dengan mereka untuk menjadi jembatan yang punya skill dengan yang membutuhkan skill. Jadi karyawan juga boleh ikut ya? Betul. Itu juga bisa. Dan luar biasanya adalah ada forumnya masing-masing gitu. Betul. Dan nantinya mungkin ada pendanaan juga gitu. Dan itu dibantu. Betul. Ekosistemnya bakal luar biasa keren banget nanti. Komprehensif sekali ya. Karena memang kunci untuk sekarang tuh adalah kolaborasi kan. Benar kata Bu Deni tadi, nggak semuanya kita punya, jadi kita harus kolaborasi gitu. Oke, mungkin udah jelas ya para user Bukalapak yang belum join kartu prakerja ini, sayang banget bagi para wirausahawan baru, wirausahawan lama ataupun para karyawan, segeralah join kartu prakerja karena sayang banget kalau enggak. Oke, terima kasih Mas Jibril dan